Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam penilaian diri dosen ini saya mengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Mata kuliah ini dengan kode mata kuliah AAP15 dengan bobot SKS 3. Dalam mata kuliah ini yang harus dicapai dalam pembelajaran itu, yang pertama dari capaian pembelajaran dalam sisi unsur sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian capaian pembelajaran di unsur keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian capaian pembelajaran yang unsur keterampilan khusus, yakni mendiseminasikan karya akademik dalam bentuk publikasi yang diunggah dalam laman perguruan tinggi atau jurnal bereputasi. Kemudian capaian pembelajaran dari unsur pengetahuan, yakni memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, menguasai konsep teoritis desain penelitian kuantitatif untuk tujuan peningkatan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengetahuan atau implementasi ilmu pengetahuan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang ketiga, mampu secara kreatif, analitis, dan dalam merancang penelitian kuantitatif dengan metodologi yang benar dan mengimplementasikan penelitian kuantitatif untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, mampu menyusun proposal dan laporan penelitian kuantitatif dan mendiseminasikan karya akademik dalam bentuk publikasi secara kolaboratif dan bertanggung jawab. Dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini, materi yang akan diajarkan yakni pertama konsep dasar penelitian kuantitatif, kemudian yang kedua desain penelitian kuantitatif yang dimana ada 5. Yang pertama desain penelitian korelasional, desain penelitian eksperimental, desain penelitian kuasi komparatif, desain penelitian deskriptif, dan yang terakhir desain penelitian eksploratif. Oleh karenanya di mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini, mahasiswa akhir daripada mata kuliah ini nanti akan ada laporan berupa proposal penelitian kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di perkuliahan pada sore hari ini, perkenalkan, nama saya Saifuddin, dosen Prodi PAI Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Pada kesempatan yang baik ini, seperti yang sudah saya informasikan sebelum pertemuan hari ini terkait dengan desain penelitian yang pada pertemuan lalu sudah kita bahas bersama, sudah kita diskusikan.
untuk mengingatnya, saya akan bertanya kepada kalian. Desain-desain penelitian kuantitatif itu yang pertama apa? Desain eksperimental. Satu aja. Satu siapa? Ayo Pak. Ya boleh. Yang pertama yaitu desain eksperimental, yaitu melibatkan manipulasi variabel independen untuk melihat pengaruhnya pada variabel dependen. Tujuannya adalah untuk menentukan hubungan sebab akibat. Ya, baik. Desain penelitian eksperimental melibatkan apa tadi? Variabel independen dan variabel dependen. Itu dengan manipulasi atau tidak? Iya. Dengan manipulasi. Ya, dengan manipulasi terkait dengan variabel tersebut. Yang akan dicari apa itu? Yang akan dicari sebab akibat. Apanya yang dicari sebab akibatnya? Hubungannya atau pengaruhnya? Hubungan. Kalau yang eksperimental, hubungan atau pengaruh? Oh, pengaruhnya. Ya, kalau eksperimental mau mencari pengaruh, ya ingat-ingat, ya. Kalau terkait dengan penelitian yang desainnya adalah desain eksperimental, maka yang akan dicari adalah pengaruhnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, kemudian apa? Yang kedua apa? Desain apa? Yang kedua? Korelasional. Desain korelasional. Apa itu desain korelasional itu? Yaitu mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa memanipulasi variabel apapun. Ya, tanpa memanipulasi variabel apapun. Yang dicari apa? Hubungannya, ya. Hubungan daripada dua variabel itu tanpa memanipulasi. Semisal apa? Kalau ada kamu mau mencari apa? Hubungan antara apa? Hubungan antara kepedulian orang tua dan hasil belajar. Ada enggak kira-kira di situ hubungannya? Ya. Variabel yang pertama adalah apa? Kepedulian orang tua. Yang kedua adalah hasil belajar siswa. Nah, kira-kira ada enggak hubungannya di situ? Ya. Hubungan daripada kedua variabel itu kira-kira ada apa enggak? Yang kita cari hubungannya saja. Tidak mencari pengaruhnya, tidak mencari yang lain, tapi mencari hubungannya. Sebenarnya apa lagi? Coba, punya kamu apa? Punya Mas Wiki apa? Desain apa? Variabelnya apa? Variabelnya apa? variabelnya pengaruh. Pengaruh itu yang mau dicari, gitu kan? Apa itu? Apa sih judulnya? Punya apa judulnya? Judulnya apa? Punya saya pengaruh aplikasi gimmick dalam proses pembelajaran untuk terhadap peningkatan siswa. Peningkatan apa? Hasil belajar. Ya. Jadi apa? Pertama apa? Variabelnya aplikasi gimmick, ya. Aplikasi gimmick. Yang kedua apa? Yang kedua adalah hasil belajar. Ada tidak pengaruhnya? Ya, pengaruh daripada aplikasi gimmick itu terhadap hasil belajarnya. Tapi yang dicari adalah pengaruhnya di situ. Kalau mau dicari pengaruhnya apa namanya? Desain apa? Desain eksperimental. Yang korelasional.
Ya tinggal di apa namanya, dirubah saja hubungan antara pembelajaran aplikasi Gimit dengan hasil belajar, dengan peningkatan hasil belajar siswa. Ada nggak hubungannya pembelajaran yang basisnya adalah aplikasi itu? Ya. Aplikasinya bentuknya Gimit katakan. Jadi seorang guru atau dosen mengajar dengan menggunakan aplikasi itu, ya, mau dicari hubungannya. Kira-kira meningkat nggak hasil belajarnya? Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penelitian atau desain penelitian yang deskriptif, mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan apa yang dideskripsikan, suatu karakteristik, ya, karakteristik daripada populasi yang ada, dideskripsikan seperti apa, ya. Misalkan di kelas ini, ya, mau mendeskripsikan terkait dengan karakteristik kelas ini pada saat mengikuti pembelajaran atau perkuliahan mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Itu bagaimana? Setiap anak dicari karakteristiknya satu, ya, masih ngantukan misalnya. Yang kedua ada yang misalkan apa? Misalnya apa? Yang kedua terlambat, misalkan. Kemudian yang ketiga ya serius, mode serius, ya. Yang ketiga, yang keempat mode biasa-biasa saja, oke, masuk absen gitu aja. Nah itu mau dicari kasus. Nanti akan disimpulkan kelas ini itu bagaimana, ya, karakteristik seperti apa satu persatu. Nah nanti bisa disimpulkan secara umum bagaimana kalau ada kelas yang dimana kelas itu mengikuti metode penelitian kuantitatif seperti apa. Nah itu akan dicari karakteristik. Maka penelitian itu namanya penelitian desain kuantitatif yang deskriptif. Kemudian yang ketiga, yang keempat apa? Desain apa? Eksploratif. Apa? Desain penelitian eksploratif apa? Fenomena yang masih terbatas untuk mengidentifikasi variabel yang relevan dan mengembangkan hipotesis. Ya, akan mengembangkan hipotesis dugaannya, mengeksplorasi, ya, mengeksplorasi daripada apa? Suatu fenomena yang ada. Ya, misalkan di kelas ini apa terkait dengan motivasinya kurang dalam belajar, itu nanti akan dilihat, diduga, hanya pendugaan saja, diduga motivasinya kurang, akan dieksplorasi, akan digali terus, ya, setiap anak seperti apa. Itu namanya penelitian kuantitatif yang jenisnya adalah eksploratif. Kemudian disimpulkan nanti, oh iya ternyata, nah, kelas ini dalam sisi motivasinya kurang, perlu ditingkatkan. Itu namanya penelitian kuantitatif eksploratif. Kemudian yang terakhir apa? Desain kausal komparatif. Apa itu? Yaitu menyelidiki perbedaan antara kelompok yang berbeda berdasarkan variabel independen tertentu tanpa melakukan manipulasi. Ya, ini mau mencari apa perbedaan, ya, tanpa manipulasi. Perbedaannya bagaimana? Ketika katakanlah tadi punyanya Mas Vicky itu yang pertama dengan menggunakan pembelajaran, ya, menggunakan aplikasi Gimit, ya, apakah kelas yang ini itu pada saat menggunakan pembelajaran aplikasi Gimit itu ada peningkatan? Tidak, gitu kan? Kalau yang ini nggak pakai, ya, ada nggak perbedaan di situ, ya? Di perbedaannya apa? Ya. Apakah ada? Itu yang kalau itu maka namanya
kuantitatif yang jenisnya adalah kausal komparatif. Nah, kamu pun bisa mencari pengaruhnya, bisa mencari hubungannya, bisa mencari perbedaannya, bisa, ya, tergantung. Nanti kalau kamu fokus masalahnya hanya pengaruhnya, ya tulis saja pengaruhnya. Ya. Nah, ini yang paling banyak ya mahasiswa yang kurang paham ya pada saat mau meneliti, ya, membuat proposal penelitian. Ya, kalau kamu mau mencari pengaruhnya, katakanlah pengaruh pembelajaran aplikasi GIMIT itu terhadap hasil belajar, nah, itu maka ya hanya satu fokus masalahnya apa, ya pengaruhnya saja. Kalau kamu mau mencari, katakanlah mencari perbedaannya, ya berarti dua, ya. Yang pertama adalah mencari pengaruhnya, yang kedua mencari apa, perbedaannya, perbedaan antara kelas yang menggunakan pembelajaran aplikasi GIMIT, ya, dengan kelas yang tidak menggunakan itu. Kalau berarti ada dua, nanti fokus masalah, rumusan masalah, ya. Kalau mau mencari hubungannya, ya silakan cari hubungannya, berarti tiga, ya. Yang pertama mencari pengaruhnya, yang kedua mencari apa, perbedaannya, yang ketiga mencari hubungan. Maka ini namanya kuasi eksperimental, ya, jenisnya namanya kuasi eksperimental. Silakan, boleh kamu mencari itu, ya. Jangan sampai kemudian kamu di metode penelitian itu, ya, kamu hanya jenisnya apa, jenisnya eksperimental katakanlah, tapi kamu di rumusan masalahnya tiga, padahal hanya satu kan kalau eksperimen, ya, yaitu mencari pengaruhnya. Nah, kalau kamu mencari tiga, berarti bukan jenisnya eksperimental lagi, tapi namanya kuasi eksperimental. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini harus kalian betul-betul pahami, ya, terkait dengan jenisnya apa di sini. Nah, saya kira kamu paham, ya, terkait dengan ini. Nah, kamu buat, ya, proposal penelitian itu, ya. Yang penting ada bab 1, bab 2, bab 3. Kalau bab 1 kan kemarin sudah terkait dengan apa pentingnya, seperti apa, ya, kemudian alasannya apa kamu mengambil judul itu, kemudian penelitian terdahulunya seperti apa. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua terkait dengan apa? Kajian pustaka, ya, pustaka-pustaka apa saja yang mendukung penelitian kamu, sehingga penelitian kamu betul-betul baik, ya. Sehingga penelitian kamu itu memang penting untuk diteliti. Jangan sampai kamu meneliti dengan judul katakanlah pengaruh pembelajaran aplikasi GIMIT, ternyata nggak penting, gitu kan? Nah, buat apa diteliti kalau nggak penting? Maka bagaimana, ya, kamu itu dalam penelitian itu yang ditulis betul, ya, diperkuat betul pustakanya, sehingga memang ini perlu atau sangat penting untuk diteliti. Itulah yang perlu, ya, kamu perhatikan. Nah, jangan sampai kamu hanya asal-asalan. Kenapa? Nanti kan kamu akan setelah menempuh metode penelitian kuantitatif ini, kan, harapannya kamu ada proposal penelitian, kemudian kamu nanti mendapatkan pembimbing skripsi, ya. Setelah itu kamu akan dilanjutkan dengan sidang proposal penelitian. Nah, sidang proposal penelitian itu untuk menentukan layak tidaknya proposal itu. Jangan-jangan nggak layak. Mengukur layak tidaknya proposal itu, ya, dengan apa? Ya dengan tadi, ya, memperkuat pustaka yang ada. Bahwasanya penelitian kamu, proposal ini penting sekali. Materi yang kamu angkat itu betul-betul perlu diangkat untuk diteliti. Itu di pustaka yang diperkuat. Nah, setelah itu apa? Di bab 3. Di bab 3 itu nanti apa? Di bab 3 itu terkait dengan metode penelitian. Kamu mau ngapain? Awalnya ngapain?
ketika kamu sudah di kelas, kamu harus bagaimana? Ambil datanya bagaimana? Pakai apa? Ya kan? Datanya bentuknya seperti apa? Data itu kan bisa bentuk kalimat, ya. Kayak kamu memperhatikan, ya, siswanya, itu juga data. Nah, datanya bagaimana itu? Diceritakan gitu di situ. Ya, terkait dengan instrumennya seperti apa. Nanti setelah instrumen itu ada, instrumen itu apa? Instrumen itu apa? Itu adalah apa? Untuk mengambil data. Tanpa adanya instrumen kamu tidak akan pernah bisa mengambil data. Itu harus ada. Jangan sampai kamu instrumennya tidak ada. Terus datanya bagaimana? Nah, setelah data itu ada, apa yang harus kamu lakukan? Apa diperhatikan gitu? Apa hanya dipentelengi begitu? Apa enggak? Tapi harus diolah, ya kan? Data ini valid atau tidak? Ya. Kemudian apalagi normal apa tidak, gitu kan? Karena ini terkait dengan penelitian kualitatif, maka harus dicari kenormalannya, dicari validitasnya, ya. Kemudian setelah itu apa? Bagaimana? Diuji. Ya. Pengujiannya bagaimana? Kamu menggunakan apa? Kalau mau mencari pengaruh daripada variabel itu terhadap variabel independen dengan terhadap variabel independen, kamu harus bagaimana? Ya, harus seperti apa? Ya. Kamu menguji statistiknya pakai apa? Uji statistik pakai apa? Apa pakai uji T? Apa pakai uji C kuadrat? Apa pakai apa? Jadi langkah-langkah itu harus tergambarkan, ya. Dari mulai kamu membuat proposal ini sudah tergambarkan. Bab 3-nya nanti sudah tergambarkan setelah saya itu memperkuat materi atau memperkuat daripada topik penelitian saya. Nah, kemudian saya harus bagaimana? Oh, ngambil datanya bentuknya ini. Pakai alatnya apa? Setelah datanya sudah ada, saya harus bagaimana? Itu harus ada gambaran di situ. Gambaran yang ada itu seperti apa? Oh, ada datanya ini, ya bentuknya nominal, misalkan. Oh, ujinya pakai apa? Oh, pakai uji T. Kenapa pakai uji T? Karena begini. Juga perlu dijelaskan. Ya. Oh, saya nanti pakai ujinya pakai uji C kuadrat. Kenapa? Dijelaskan satu persatu. Ya. Oh, saya pakai uji ANOVA, kan? Apa? Kenapa? Dijelaskan. Nah, itu harus ada tergambarkan di bab 3 di metode penelitian kuantitatif. Nah, itulah daripada akhir mata kuliah ini, ya, kamu harus ada proposal. Nanti di pertemuan berikutnya kan sudah was, ya. Silakan kalian mengumpulkan proposal penelitiannya seminggu daripada hari ini, berarti hari Senin depan. Ya. Kalau misalkan ada kendala, silakan bisa tanya di grup atau misalkan mungkin itu ada pertanyaan mungkin dari perkuliahan pertemuan pada sore hari ini. Saya kira sehat, ya. Saya kira sudah jelas semua, ya. Baik, kalau sudah jelas semua, pertemuan ini pertemuan yang terakhir, ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan nanti mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian dilancarkan dalam penulisan proposal penelitian kuantitatif. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.